Oke, kita akan mulai webinar pada malam hari ini. Sudah bersama dengan saya, ya, dua orang narasumber, ya, Ibu Aril dan Ibu Vivi. Topik webinar kita malam hari ini, parent coaching, membangun koneksi dan hubungan yang hangat dan kuat. Jadi kita bisa bersama-sama belajar karena saya seorang ayah. Saya tahu betapa pentingnya hubungan yang saya miliki bersama dengan anak-anak saya. Ya, nah malam hari ini ya kita akan berbagi bincang-bincang santai, tapi kita juga ingin sekali bisa membawa sesuatu yang bermanfaat ya untuk kita belajar bersama-sama. Kita sering melihat orang tua datang ke profesional, biasanya ingin anaknya bisa berubah, ya, anaknya dalam tanda petik diperbaiki. Padahal kunci perubahan yang permanen adalah hubungan. Ya, hubungan itu tidak bisa dipaksakan. Dan hari ini kita akan bedah ya bagaimana filial play coaching bisa menjadi alat bagi kita untuk membantu orang tua menjadi agen perubahan. Boleh dikatakan kita adalah orang yang terbaik bagi anak kita sendiri. Saya akan perkenalkan dua narasumber kita ya. Agustina Sujanto adalah filial Play Coach Mentor and Therapeutic Play Practitioner yang berfokus pada konseling anak dan pendampingan keluarga. Ia memperoleh sertifikasi profesional sebagai praktisi play therapy dari Academy of Play and Child Psychotherapy United Kingdom yang diakreditasi oleh Play Therapy International. Saat ini aktif memberikan layanan play therapy dan filial play coaching, salah satunya di SAH Child Development Center and Mind Grow. Ia juga aktif diundang sebagai pembicara di berbagai sekolah dan institusi, serta baru saja menerbitkan jurnal harian yang khusus dirancang untuk membantu orang tua dan anak membangun komunikasi dan kedekatan melalui kegiatan menulis bersama yang berjudul The Seriously Serious Books. Vivi Mintara adalah filial play coach mentor dan story play practitioner yang berfokus pada penguatan hubungan orang tua dan anak melalui pendekatan bermain dan membangun koneksi. Ia memperoleh sertifikasi sebagai filial play coach mentor dari Play Therapy International dan saat ini sedang menjalani pelatihan sebagai story play practitioner di Story Play Foundation USA. Dengan mengintegrasikan pendekatan bermain dan cerita untuk mendukung perkembangan emosi serta kesehatan mental anak. Berbasis di Makassar, ia aktif memberikan layanan filial play coaching mendampingi orang tua dalam membangun koneksi emosional dengan anak yang lebih dalam secara sadar dan reflektif. Selama 10 tahun, ia konsisten berbagi edukasi dan insight parenting melalui media sosial, menjangkau ribuan orang tua dalam perjalanan pengasuhan mereka. Ia juga merupakan founder @Ibu Budi Official, sebuah ruang belajar bagi orang tua untuk memahami anak, membangun komunikasi yang sehat, serta menciptakan hubungan yang hangat dan bermakna dalam keluarga. Oke, kita udah ini ya melihat profil dari narasumber kita. Ya, kita akan bincang-bincang, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini. Halo Bu Vivi, halo Bu Aril. Say hi dulu ke teman-teman semua yang Selamat ada. malam semuanya. Selamat malam semuanya. Makasih Boleh, Kak Yudi. sekarang saya mungkin akan langsung ya bincang-bincang bersama Bu Vivi dan Bu Aril. Boleh share sedikit sekarang kesibukannya apa boleh dulu ya, Bu Vivi atau Bu Aril dulu. Ayo, Hongsut. Siapa duluan? Ayo main. Kalau saya sih masih Iya. ya Pak ya, masih apa namanya di filial play juga masih, apa namanya di therapeutic play juga masih, play terapi ya. Dan Ya. sekarang ini lagi berjuang Pak menyelesaikan sertifikasi konselor saya. Oke, Ya. ya. Semoga Hebat. lancar. Kalau Bu Baik, Vivi gimana? kalau saya sekarang kesibukannya di Makassar itu filial play coach, jadi coaching parents. Terus juga sekarang masih sedang dalam proses menjalani story play ya. Dikit lagi beberapa bulan lagi juga kelar. Doakan juga semoga bisa kelar. Dan ini sih juga lagi sibuk dalam tetap membuat konten dalam di Ibu Budi Oke, untuk oke. mempersamai orang tua. Iya, iya.
Bu Aril sama Bu Vivi ini juga aktif di sosial media, jadi teman-teman bisa follow ya, Bu Aril dan Bu Vivi juga. Ya, nah ini menarik ya, Bu Vivi dan Bu Aril ini filial Play Coach Mentor. Ya, saya sendiri juga filial Play Coach Mentor. Kita bertiga eh, kerjaannya main-main, boleh dikatakan ya. Jadi Betul. kita bantu orang tua untuk main sama anak, ya. Hmm, Kita sebutnya special time, ya. Mm-mm. Nah, ini adalah kompetensi praktek untuk menjadi coach parents, ya, parenting coach. Nah, dalam praktik coaching nih, ya, saya boleh bertanya kepada Bu Aril ya, apa oke. tantangan terbesar saat kita coba melibatkan orang tua dalam proses membantu anaknya atau intervensi anak? Mengapa sekedar kayak kasih saran saja seringkali tidak cukup buat orang tua? Boleh ya? Hmm, Share. Gimana, oke. Bu? Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya super panjang itu, Pak ya, saya Iya, boleh iya. nggak tanya sama Bapak Ibu di sini, boleh nggak Oke. kasih saya mungkin apa namanya reaction atau kasih saya itu ya, siapa di sini orang tua adalah orang tua? Boleh kasih reactionnya mungkin angkat tangan. Oh, kalau kalau nggak di on kamera saya nggak tahu ya. Mungkin dikasih reaction hati atau itu, ah ya sudah keluar, ya oke. Atau mau di chat saya gitu ya. Oh, banyak sekali gitu. Oke, oke. Hampir hampir semuanya nih saya lihat kayaknya nih orang tua nih. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua yang saya mau tanya. Siapa di sini orang tua yang hebat? Silakan kasih reaction-nya. Ada Ibu Hilda, ya Ibu Afi. Tuh mulai keluar nih. Siapa di sini orang tua yang hebat? Come on, kasih reaksinya. Saya kasih juga dong reaksi dari saya juga dong. Oke, saya juga ya. Semua harus, Soalnya di ya. sini semuanya hebat-hebat. Betul, Wow. semuanya harus kasih. Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga. Siapa di sini orang tua yang buruk? Silakan kasih reaksinya. Siapa di sini merasa bahwa mereka itu adalah orang tua yang buruk? Kayaknya nggak ada yang kasih reaksi. Mm-mm. Wah, tiba-tiba ya silent semua. Diam. Apalagi nih di screen saya, oh, ada satu orang merasa bahwa dia itu orang tua yang buruk sepertinya. Oke. Nah, ini penting ini ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi tadi, Hmm? apa namanya? Dia Tantangan lagi. terbesar ya. Tantangan terbesar sebagai seorang coach ya dalam parenting coaching ini ya. Apa yang paling susah waktu kita coba melibatkan orang tua dalam proses intervensi anak? Nomor satu ya ini, tidak ada orang tua yang suka dibilang kalau mereka tuh adalah orang tua yang jelek atau orang tua yang buruk. No one, nggak ada yang suka dibilang seperti itu. Jadi nggak ada orang tua yang mau dilihat sebagai orang tua yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Dan seringkali tanpa kita sadari nih, maksudnya kita tuh memberi saran loh. Memberi saran yang didengarkan itu bukan saran, tapi yang didengarkan malah jadi kayak kritik. Kritikan. Nah, kalau misalnya pas waktu mereka kita kasih saran, mereka dengar sebagai kritik, langsung mereka pasti bisa merasa, oh, itu yang benar. Berarti selama ini saya salah dong ya. Oh, berarti selama ini saya kurang dong ya sebagai orang tua. Nah, itu jadi perasaan kayak merasa mereka itu nggak mampu dan mereka itu telah melakukan kesalahan. Dan ketika seorang merasa disalahkan, apa yang terjadi? Respon alaminya pasti langsung defensif. Defensif, menarik diri, nggak mau denger lagi. Dan itulah ya kenapa menurut saya di praktek coaching, kalau saya cuma kasih saran doang, itu nggak bakal bisa. Bahkan bisa membuat jarak bersama saya dan klien saya. Jadi, kalau misalnya kita praktek coaching di filial coaching ini, yang menurut saya itu makanya berbeda ini ya maksudnya ya. Jadi dari awal kita tuh waktu datang kenal sama orang tua, kita nggak langsung bilang, oke ini yang benar ya Bu, Pak ini yang salah Pak, nggak boleh kayak gini, nggak. Kita sebagai coach, kita melihat bahwa semua orang tua pasti ada sisi baiknya. Nah, di sini ya coba saya tanya lagi ya, siapa yang setuju dengan perkataan ini, pernyataan ini nih?
manusia selalu fokusnya yang salah, yang jelek-jelek. Susah sekali fokus yang bagus. Setuju atau enggak? Kalau yang setuju boleh kasih tangan atau reaksi, ya kan? Nah, sebagai manusia, kita memang ya kalau anak pulang gitu ya, "Ma, ini ulangannya, hasilnya." Kita langsung lihat, atau rapotnya nih, ambil rapot, kita langsung lihat yang merah berapa. Kita nggak lihat yang biru, kita langsung lihat yang merah, karena kita kebanyakan sebagai manusia, kita pasti fokusnya yang jelek. Nah, itu juga orang tua juga tanpa sadar, mereka fokus yang jeleknya di mereka. Mereka mungkin nggak melihat atau mereka lupa bahwa mereka tuh sebenarnya ada loh yang bagus dan itu yang membantu anak. Dan itulah peran kita sebagai coach. Peran kita adalah melihat yang kuat dari mereka, yang bagus dari mereka. Nah, itulah yang kita kuatkan, itulah yang kita ingatkan kembali ke mereka, dan kita integrasikan itu pas waktu mereka bermain dan berhubungan kembali ke anak mereka. Tapi ingat ya Oke. Bapak Ibu, saya harus bilang di sini ya, ini bukan magic, ini bukan instan. Nggak ada yang langsung hari ini belajar, besok hebat, langsung deket sekali sama anaknya mau denger. Wah, enggak. Ini semua adalah proses, dan proses itu pasti butuh waktu. Tapi apakah bisa? Pasti bisa. Ya. Yang penting, orang tua tuh nggak butuh banyak kritik, Pak. Mereka tuh yang penting, saya rasa semua di sini dari kita hanya butuh ruang yang aman, ya, buat kita tuh belajar, ya, bertumbuh, dan merasa saya itu nggak harus jadi orang tua yang sempurna, tetapi saya bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak saya. Sepertinya menyenangkan nih kalau di coaching sama Bu Aril nih kayaknya. Karena Terlalu dicari berapi-api ya, positifnya, Pak ya? iya, dicari positifnya, ya kan, dapat Betul. support, dinotis apa yang baik, ya kan. Nah, sebenarnya itu pengalaman yang pasti membantu orang tua untuk bisa memahami anaknya lebih baik, ya kan? Karena mungkin di masa kecil kita sebagai orang tua kita kurang diperhatikan, bahkan tidak diperhatikan oleh orang tua. Tapi di saat Ternyata di semua dari kita coaching, di sini. Betul, betul. ya kita dapat perhatian, diterima tanpa dihakimi. Itu pengalaman yang membantu kita ya memahami anak kita juga lebih baik. Nah, sekarang buat Bu Vivi nih ya, banyak orang tua merasa sudah bermain sama anak, ya. Tapi Betul. kok rasanya belum nyambung. Apalagi anak sekarang kan suka permainan digital ya, game Hmm. online dan lain sebagainya. Mereka terlahir dengan kondisi sudah di era digital. Pasti bedanya bermain biasa dengan interaksi yang membangun koneksi dalam filial play. Oke, baik. Nah, menyambung dari Miss Ariel ya, saya juga mau bertanya dulu dong sama teman-teman semuanya. Siapa di sini orang tua yang sudah seharian bermain sama anak, tapi anak itu masih tetap merasa nggak cukup, Mami, masih mau main lagi, Mama. Ayo, siapa? Seharian, Miss, mainnya, Miss. Iya, Aduh, kalau seharian saya nggak seharian sih, Miss. Jujur. 2 hari, dua Ya hari full ya. energi nih kayaknya. Nggak sehari tapi 2 hari ya. Atau oke, pertanyaan selanjutnya nih, siapa di sini orang tua yang kalau udah capek, terus anaknya minta main, padahal udah main nih tadi, itu jadinya langsung frustasi dan kayak langsung emosi banget gitu. Hmm, Wah, ada kalau lagi Mama capek ya, Tresya. aduh, Wah, itu berat kayaknya. emosinya udah sangat mencerminkan ya, sangat mencerminkan gitu ya. Jadi ya bener ya, ini memang sering banget terjadi. Jadi kayak orang tua udah mencoba untuk main seharian, tapi kok kayaknya nggak pernah cukup ya buat anak. Jadinya juga merasa nggak nyambung, orang tua capek, anak masih minta perhatian. Akhirnya dua-duanya jadi merasa jauh. Anak merasa ditolak, orang tua merasa kok ini anak nggak pernah cukup ya. Nah, itulah yang Hmm. membuat jadinya disconnect gitu. Nah, bedanya bermain biasa dengan interaksi yang membangun koneksi dalam filial play ya, itu ada di kehadiran orang tua. Nah, karena seringkali ya orang tua itu bilang, saya udah main, Miss. Saya udah bahkan main berjam-jam, udah temenin gitu. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi nih, mungkin secara fisik orang tua duduk di samping anak, main, temenin anaknya main. Tapi kalau dipikir lebih dalam lagi nih, coba dijawab ya orang tua di sini ya. Kadang nggak, misalnya lagi main sama anak, pikiran tuh lagi kemana-mana. Ibu-ibu, pikiran cucian udah diangkat belum ya? Besok mau masak apa ya? Cicilan kayaknya lagi berapa bulan ya?
Aduh, tadi Shopee-ku belum ke check out nih. Nah, jadi itu sebenarnya ya para orang tua ya, anak bisa ngerasain loh. Walaupun mungkin kita nggak ngomong, itu cuma dalam pikiran kita. Tapi percayalah, anak itu sangat smart, sangat pintar. Mereka sangat bisa merasakan. Jadi kalau misalnya kayak kita cuman duduk, temenin mereka bermain, itu seharian pun mereka nggak akan pernah merasa cukup, percaya deh. Gitu. Nah, namun di filial play ada yang namanya special playtime. Biasanya selama 15 menit bermain antara satu orang tua dan satu anak. Nah, tapi di waktu special playtime itu, orang tua benar-benar fokus bermain sama anak. Bukan nemenin anak main, tetapi bermain bersama anak. Dan di situ orang tua mengikuti apa yang anak mau main, nggak diarahkan. Pokoknya ngikutin aja anaknya mau main apa, diikutin aja. Benar-benar fokus. 15 menit itu dipinggirin dulu deh, cucian, masakan, apapun itu dipinggirin dulu. Nah, jadi yang berbeda itu dari kehadiran yang utuh sih. Jadi bukan cuma tentang kayak seberapa lama kita bermain, tapi tentang seberapa berkualitasnya bermain itu. Gitu sih. Iya. Berarti 15 menit kalau dilakukan secara konsisten, dampaknya positif ya untuk hubungan orang tua dan anak. Nah, Banget. banyak gangguan tadi saya dengar ya, cucian lah, Shopee, Shopee, Hmm, shopping, banyak ya betul. gangguannya. Belum di check out. Ibu-ibu. Tapi Iya. iya, kayaknya kita perlu taruh deh itu semua ya kan, Iya. di samping dulu ya kan, saat kita bersama dengan anak. Ya kita diskusi ya, Iya. lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai mentor meyakinkan orang tua bahwa waktu 15 menit bermain yang terstruktur itu, yang khusus itu, lebih berharga daripada seharian bersama anak tapi tidak hadir secara emosi. Ya, boleh ya, Bu Aril atau Bu Vivi ya memberikan pendapat ya. Oke. Hmm, saya rasa tadi Bu Vivi udah menjelaskan tuh. Ya, Sedikit ya tadi ya, apa Ya, namanya? ada sedikit. clue-nya Karena tadi ya, ya. Hmm. tadi kesannya kayak kan tadi dia ada bilang ya, saya pernah udah main loh, udah temenin dia ke Time Zone, ke Playtopia, ke Kizuna, semuanya udah dimainin seharian, tapi tetap aja pas satu sampai rumah tetap dia masih minta main sama saya, kayaknya nggak pernah cukup. Jadi yang saya mungkin ya saya jelaskan itu bukan apa namanya eh, pentingnya harus 15 menit atau 20 menit atau setengah jam atau 3 jam. Tapi yang saya jelaskan itu maksudnya kita minta kita semua sebagai orang tua sadari dulu, bener nggak pas waktu kita tuh bersama anak kita, pikiran kita itu kita tuh benar-benar present, kita benar-benar hadir bersama anak kita. Itu dulu saja sih yang ingin saya mungkin point out dulu atau kita kita benar-benar tunjukkan dulu, kita artikan dulu apakah benar kita benar-benar hadir. Benar-benar hadir tuh maksudnya apa? Kan bukan hanya secara fisik, ya kan ya, tapi maksudnya secara mental, secara emosional gitu, itu semuanya tuh ada. Maka itu saya rasa ya Pak ya, eh, bermain dengan anak special time ini bukan 3 jam, Pak. Special time ini 15 menit. 15 Karena menit jujur, ya. kalau Ya. kita mau present, kita mau hadir sepenuhnya untuk seseorang, kalau kita lakukan itu selama 24 jam, capeknya nggak ketolongan. Wah, berat Nah, banget. itu berat sekali. Dan apalagi ya, saya rasa juga Bapak Ibu semua di sini punya apa namanya tanggung jawab yang masih banyak lagi selain bermain dengan anak. Jadi maka itu saya rasa 15 menit itu udah cukup cukup banget dilakukan secara konsisten setiap hari. Ya. Yang pentingnya adalah kehadirannya dan perbedaannya. Yang penting itu, nah itulah di mana sesi coaching itu nanti akan mengajarkan apa yang bikin beda 15-20 menit ini sama dibandingkan sama 15-20 menit yang lainnya gitu ya. Itu beda. Special time itu beda. Karena yang tadi Miss Vivi juga tadi ada bilang ya, anak itu nggak diarahin, nggak diomelin, nggak diperbaikin, pokoknya mau apa aja, ada kita ikut aja gitu ya. Tapi memang cuma 15 menit. Tapi ini jadi satu-satunya momen di dalam kesehariannya mereka. Mereka tuh benar-benar punya orang tua sepenuhnya untuk mereka. Rasanya diperhatiin, diliatin, itu enak banget loh. Mungkin ayo Ya. coba Bapak Ibu di sini ya, coba kita ingat-ingat dulu waktu PDKT dengan pasangan-pasangan kita ya, waktu diperhatikan ya, dilihat,
matanya melihat mata kita, aduh rasanya deg-degannya, rasanya berbunga-bunga. Nah, itu sebenarnya yang dicari oleh anak kita juga. Jadi bukan 15 menit itu lebih berharga, enggak Pak. Maksudnya kenapa 15 menit itu? Apa yang terjadi? Karena kehadirannya kita. Hmm. Miss Vivi silakan mau menambahkan. Setuju. Oh iya, Miss, jadi um, mungkin kalau dari saya gitu biasanya saya nanya ke orang tua. Orang tua itu merasa nggak sih kalau misalnya kayak kita sebagai orang tua ini curhat sama teman ya. Terus teman kita ini mendengarkan benar-benar apa yang kita curhatin gitu kan. Atau mungkin pasangan lah, oh ya masa gitu ya. Wah itu kan rasanya kayaknya enak banget ya benar-benar diperhatikan. Dibanding ketika kita lagi ngobrol curhat sama teman. Temennya asik kayak main handphone. Oh gitu aja. Lebay ah. Wah itu kan gimana sih perasaan orang tua? Coba orang tua lebih suka yang mana? Yang satu apa yang dua? Nah, satu dong ya. Iya, yang satu. Nah, sama anak juga seperti gitu. Cuman karena sering kalinya orang tua merasa anak masih kecil, anak bisa kok mengerti, anak harusnya kan mengerti mama. Kayak gitu. Nah, tapi yang menariknya nih ya, Miss Eril ya, Pak Yudi ya, 15 menit itu benar-benar udah terbukti secara ilmiah dan psikologis itu dapat membantu menguatkan hubungan antara orang tua dan anak. Karena dari 15 menit menuju 20, kesabaran mama sudah mulai menipis. Hmm, oke. Juga fokus atensi ya kan. Bener. Orang itu terbatas juga ya. Iya, Eh, dengan benar. 15 menit sebenarnya kita Mhm, present sepenuhnya, fokus sepenuhnya sampai akhirnya koneksi terbangun. Oke? betul. Saya mau menambahkan di sini ya, 15-20 menit waktu special time bersama anak, itu nggak harus selalu bersama anak. Itu bisa dilakukan juga 15-20 minutes dengan pasangan, 15-20 minutes Hmm, dengan sahabat, 15-20. Itu tuh kalau benar-benar kita boleh coba praktekkan ya kita semua di sini ya. Iya, Coba selama 15 menit, coba kita dengan pasangan kita benar-benar kita hadir, kita dengarkan, kita perhatikan, kita lihat, kita apa namanya kita refleks, maksudnya kita coba mengulang apa yang dia ceritakan ke kita untuk kasih tahu bahwa kita benar mendengarkan dia. Itu rasanya, klepek-klepek tuh, Miss. waduh, itu hubungannya makin kayak lem Uhud. Klepek-klepek udah langsung. Benar, benar. ya, berarti sangat bermanfaat ya 15 menit Mm-mm. itu kalau kita benar-benar Wah, present. Nah, ini kita bicara lebih dalam lagi ya. Bagi rekan-rekan di sini yang juga mungkin profesional ya, sudah konselor ya, sudah terapis, sudah psikolog, ingin tahu juga keunggulan filial play coaching dibandingkan metode hanya talking ya. Mm, eh, Bagaimana metode ini membantu mengurangi resistensi orang tua? Kan tadi challenge-nya kan orang tua nggak mau digurui mungkin ya, nggak mau di direct langsung ya. betul. Nah, boleh sharing sedikit dong, Bu Ariel mungkin. Saya waktu itu Hah? belajar ini ya, filial play coaching ini sebenarnya saya juga waktu itu lagi membandingkan loh. Banyak sebenarnya Hmm, metode-metode parenting coaching lainnya di luar sana ya. Saya juga lagi mikir ambil yang mana ya, kira-kira ambil yang mana ya. Tetapi yang membuat filial play coaching dan akhirnya membuat saya memilih untuk belajar filial play coaching ini lebih dalam lagi, perbedaan utamanya menurut saya itu ada di pergantian peran. Pergantian peran tuh maksudnya gimana? Biasanya kalau misalnya di sebuah program sesi program coaching ya, coachnya atau terapisnya atau konselornya adalah yang pemicu hmm, agen perubahannya. Tetapi kalau di filial, orang oh, tuanya lah yang iya. kita perlengkapi untuk menjadi agen perubahannya. Bukan hanya di hmm, kehidupan anaknya, akhirnya nanti di kehidupan keluarganya semua. Jadi Hmm, artinya tuh proses itu bukan hanya berhenti di ruang konseling, tapi berlanjut setiap hari di rumah melalui hubungan yang nanti akan dibangun oleh orang tuanya. Dan hmm, orang filial play coach mentor ini bukan hanya fokus pada perilaku anak, kita analisa perilakunya seperti ini, baik, jadi kita mendingan kita bersikapnya seperti ini gitu ya. Bukan hanya ya, kepada perilaku, tapi kita benar-benar fokus kepada kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Karena sebelum kita bisa merubah perilaku, ya hubungannya dulu yang kita cek apakah mereka sudah terhubung dengan baik atau enggak. iya.
Dan yang paling saya suka ya, yang ini salah satu ciri khasnya filial play nih. Ini nanti kalau misalnya ada orang tua yang tertarik untuk join filial play coach, jangan kaget. Kalau filial play coach ini banyak sekali role play. Iya, Jadi Hmm. prosesnya itu sangat experiential, betul. maksudnya sangat Mm-mm. apa namanya, kita sendiri tuh mengalami sendiri. Jadi sebelum kita tuh bisa mengajarkan ke anak atau kita coba praktek ke anak, biasanya coachnya akan praktek dengan ibunya, ibunya juga nanti role play jadi anaknya supaya dia tuh bisa merasakan, oh jangan-jangan ini ya yang anakku rasain ya, oh ternyata kayak gini ya. So role play itu penting banget dan itu kita Mm-mm. lakukan banyak sekali di sesi coaching kita. Jadi pendekatan-pendekatan ini menurut saya selama ini ya, itu sangat membantu saya sih mengurangi resistensinya orang tua. Karena orang tua itu kan nggak merasa cuma kayak diajarin doang, dihakimin gitu ya. Tapi mereka tuh diajak mengalami sendiri, merasakan sendiri, lalu mereka akhirnya refleksi sendiri. Oh, Mm. jadi kayaknya Miss, kalau kalau saya begini, anak saya nanti rasanya gini ya. Iya. Jadi Mm. saya nggak dari saya, itu dari orang tuanya yang merasakan sendiri. So, filial play, saya rasa bukan the best one. I'm sure it's not the best one menurut banyak orang juga. But to me, filial play itu works. Karena itu Setuju, perbedaan-perbedaan yang tadi saya jabarkan tadi. Ya, ya. setuju. Hidup filial play. Dan saya juga Mm. coaching orang tua ya. Jadi saya melihat bapak-bapak kan kadang-kadang kaku ya, karena Betul. sudah diberikan kayak tanggung jawab, ya kan? Mm. Eh, Pokoknya fokusnya mungkin bekerja, ya, Mm. fokus memimpin keluarga. Padahal bermain dengan bapak-bapak itu dampaknya luar biasa kepada anak. Mm. Ya, Setuju. bapak itu kan Betul. maskulin ya. Ya, Iya. eh, belajar berani, belajar mengambil resiko, walaupun sambil bermain ya, makanya mainnya tinju-tinjuan. Ya, kalau anaknya ngajakin ya, saya main sama anak-anak tuh pedang-pedangan, main bola, ya, Hmm. itu yang membuat mereka happy, ya. Jadi filial play ini yang uniknya adalah play, ya, Hmm. ada Betul. playfulness, ya. Nah, Iya. tapi ada banyak keterampilan lainnya, ada 4 keterampilan. Mungkin Bu Vivi bisa sharing juga apa satu keterampilan dasar dalam filial play, misalnya seperti reflecting, ya, feelings, Hmm. yang Hmm. paling magical efeknya saat Iya. mulai dipraktekkan orang tua di rumah. Iya. Yang paling magical itu benar ya, reflecting feeling itu magical banget. Jadi kayak misalnya nih ya, reflecting itu kayak kita sebagai orang tua itu saat lagi bermain sama anak, kita kan pasti liatin mainannya biasanya. Nah, coba dia liatin ekspresi wajahnya, liatin matanya. Dari situ bisa ketahuan anakku ini lagi merasa kesel, lagi merasa happy, lagi merasa excited, pantang menyerah atau apa. Nah, itu bisa kelihatan tuh dari situ. Nah, jadi kita bisa reflectingkan itu. Misalnya, Koko lagi main blok nih. Bisa bilang, oh, Koko kelihatannya happy banget ya main blocks itu. Dari tadi senyumnya lebar banget gitu. Atau misalnya kalau kayak dia lagi kesel. Oh, Koko kelihatannya kesel ya karena bloknya tadi tuh dipasang, jatuh lagi. Pasang lagi, jatuh lagi. Hmm. Atau bisa juga misalnya kayak dia kita reflecting karakternya misalnya. Wah, dari tadi bloknya Mami lihat jatuh terus, tapi Koko kelihatannya pantang menyerah ya. Resilient banget. Jatuh diambil lagi. Itu magical banget. Karena anak itu jadi merasa kayak, oh, aku gitu ya. Atau, oh, mamaku perhatikan banget ya. Iya sih, emang aku kesel sih sebenarnya. Walaupun anak nggak ngomong, tapi karena orang tua reflecting, anak jadi merasa dipahami. Dan itu membuat koneksi itu jadi benar-benar kuat banget gitu. Nah, tapi kalaupun, oh aku jadi ingat satu nih, ada klien aku nih, usianya waktu itu anaknya usianya 4 tahun. Dia datang dengan keluhan bahwa anaknya ini sering tantrum, sering mukul, sering menjilat benda, biasanya menjilat kulkas, terus sering gigit juga, baik gigit kaki, kakinya mungkin grandmanya, kakeknya kayak gitu kan. Nah, di awal ini bingung nih, oh kok gini gitu. Tapi ternyata amazingnya dari filial play ini setelah di coaching dan melalui reflecting skill, one day mamanya bilang gini sama saya, Miss, tadi itu
anakku nangis karena aku tiba-tiba ngambil bukunya. Karena udah waktunya udah cuci-cuci buat bobo. Terus dia nangis, dia tantrum, dia cakar saya gitu kan kata mamanya. Terus tiba-tiba mamanya ingat kan reflecting skills-nya itu. Terus mamanya coba untuk mempraktekannya. Nah, mamanya bilang gini, oh, kamu kelihatannya marah ya karena mama ambil buku itu langsung tanpa ngomong sama kamu ya. The amazing part is, anak itu badannya itu yang dari tense banget, itu langsung kayak relax banget. Terus dia cuma mengangguk, iya. Itu kayak bener-bener kayak orang tua tuh, Hmm. klien aku tuh langsung bisa ngerasain, wow ini amazing banget reflecting skills ini. Alhasil ya, hubungan mereka jadi lebih bagus. Kalau misalnya mamanya ada mau lakukan sesuatu, mamanya nanya dulu, minta izin dulu. Mamanya jadi lebih mulai Aware sangat ya. memprioritaskan, Iya. betul, sangat aware dengan perasaan sang anak, kayak gitu. Jadi itu sih salah satu keterampilan yang ada di filial play, dan it's amazing banget. Bahkan ke diriku sendiri, ke anakku juga, itu sampai sekarang masih setiap hari aku lakukan. That's Ya, amazing. simple things, Yes. tetapi hasilnya luar biasa ya dalam Mhm. memahami anak, anak merasa berharga, anak merasa Yes. didengarkan, anak Iya. merasa dilihat, anak merasa Mm-mm. diperhatikan. Ya, Dan jadinya nah, hubungan mereka jadi lebih bagus, lebih bonding. Dan anaknya udah tidak kurang tantrum lagi, udah nggak menggigit lagi, nggak menjilat lagi. That's amazing. ah, nah kalau kita sebagai coach ya dan klien kita merasa gagal nih Bu Aril ataupun Bu Vivi ya, atau Hmm. tidak sabar ya dalam sesi bermain dengan anak mereka, kira-kira peran kita bagaimana ya sebagai seorang coach? Kalau ya kita memang coach ya, tapi saya, Pak Yudi, Bu Vivi gitu ya, kita semua adalah parents juga, kita adalah orang tua juga. Betul. Dan we know kita orang tua, we're humans, we're not perfect, kita nggak sempurna lah ya. We Iya. will make mistake. Itu Iya. udah kita akui. Jadi Mhm. em, kalaupun misalnya ada orang tua yang bikin salah atau nggak sabar, merasa gagal, we will say to them, it's normal to feel Iya. that way. Iya. Sangat amat normal untuk Mhm. merasakan seperti itu. Yang saya Mhm. suka dari filial play ini, namanya tuh filial play coach mentor. Mhm. Kadang-kadang lupa ada kata mentornya itu, ya. Nah, ini nih, kata mentor ini, peran kita sebagai mentor itu bukan hanya mengcoaching orang tua, kasih tahu apa yang mereka harus lihat ke depannya, bukan, tapi menemani proses mereka belajar. Dan itu membuat Hmm. perbedaan yang sangat besar ya menurut saya ya, karena jujur ya, kita semua di sini saya rasa ya menjadi orang tua tanpa ikut lulus ke sekolah orang tua, nggak ada kita di sini masuk ke sekolah orang tua tuh nggak ada, Betul. dulu tuh nggak ada. Jadi melakukan semuanya, belajar semuanya sendirian pasti nggak gampang. Mhm. Kalau ada temen ya yang menemani, yang support perjalanan kita, pastinya saya rasa akan lebih gampang dijalanin. Dan kalau sampai teman itu jatuh, nah itulah apa namanya mentor itulah yang akan membantu menarik lagi, mengangkat Hmm. lagi, menyemangati lagi. Mhm. So it's okay. Itu adalah that's our job. Karena kita sambil menyemangati mereka, kita juga menyemangati diri sendiri juga sih, Pak. Mhm. Mengingatkan kita juga Mhm. bahwa it's okay. Mhm. Miss Vivi, Iya, mau Bu Vivi, setuju ya. silakan. It's human, we are human being ya. Iya. Setuju banget. Mhm. Dan aku punya ya beberapa klien yang di tengah-tengah prosesnya itu kayak pengen nyerah aja deh, kayak gitu. Mhm, Dan aku ngeliat memang bener ya, peran kita tuh penting banget gitu. Tadi yang Miss Eri bilang memvalidasi, it's okay, it's normal, it's okay not to be okay, it's okay to make mistakes. Mungkin kalau dari saya yang paling powerful itu mengapresiasi klien, mengapresiasi orang tua itu bukan harus kayak udah berhasil main sama anak, oke bagus, udah berhasil anaknya berubah bagus, tapi enggak. Tapi mengapresiasi setiap hal kecil yang bertumbuh dari orang tua. Sesimpel kayak orang tua udah mulai konsisten, orang tua udah mulai mau main, orang tua mulai mau minta maaf mungkin ke anak, orang tua mau untuk melihat mata anak. Sesimpel hal kecil itu aja. Karena tau gak sih kalau orang tua itu sebenarnya kasihan. Orang tua udah melakukan banyak banget hal, tapi jarang banget diapresiasi. Yang ada betul. dituntut terus kayak gitu. Jadi itulah peran kita untuk
here we are untuk mengapresiasi, memvalidasi, menerima apapun keadaan orang tua, apapun keadaan klien, mau lagi bagus, mau lagi nggak bagus, mau lagi buruk sekalipun, we are here. Kita nggak akan melihat orang tua itu jadinya berbeda, gitu. Hmm. Dan yang paling powerful juga nih ya, misalnya Pak Yudi ya, trust the process. Karena filial play ini bukan instan, bukan shortcut, tapi Ya, it's a proses yang ketika kita trust the process, kita akan bisa lihat dampaknya nantinya ya. betul. Dan Iya. pas waktu orang tua merasa gagal gitu ya, dia merasa, aduh ini kayak nggak bisa, saya salah deh, mesti saya nggak ini gitu ya. Sebagai coach, tugas kita adalah melihat apa yang mereka nggak lihat. Iya. Jadi mungkin aja ya orang tua merasa, aduh waktu main tuh saya salah, saya mestinya nggak ngatur dia gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita lihat ada momen kecil di mana anaknya ternyata merasa sangat terhubung dengan orang tuanya dan itulah yang kita bilang, Bu, Ibu melihat itu, tapi yang saya lihat anaknya Iya. juga kayak gini loh, Bu. Nah, Betul. itulah coach itu jadi membantu juga untuk menyorot Mm-mm. momen-momen yang mungkin Mm-mm. nggak Mm. yang terlewatkan oleh Iya, orang. Dan itu betul. saya rasa akan lebih apa ya, menyemangati mereka bahwa, hey, I'm doing the right thing. Nih ya, perasaan enggak Jadi, menjalani itu sendirian ya, itu membuat Betul. iya, parenting journey orang tua lebih mudah. Yes. iya. Saya percaya ya kalau kita bisa punya coach yang seperti Bu Aril sama Bu Vivi ini kayaknya mantep banget nih ya. Supportnya luar biasa ya. Jadi memang orang tua kalian nggak sendirian, juga kita juga bisa loh kalau memang kita punya passion ya membantu orang Mm-mm. ya. Orang tua yang lain yang mungkin mereka perlu ya kita support lebih dalam lagi ya. Jadi pendekatan filial play coaching ini ternyata ya, bisa sangat works ya, bisa sangat membantu hubungan. Nah, boleh kasih tips-tips nih ya Bu Aril dan Bu Vivi ya. Satu kalimat saran ya untuk teman-teman yang ikut webinar malam hari ini. Silakan. Oke, mungkin kalau dari saya, mulai saja dari hal kecil dulu, seperti meluangkan waktu 15 menit untuk benar-benar hadir bermain dengan anak. Itu dulu aja deh. Memang kelihatannya simpel banget, tapi itu butuh usaha, butuh waktu, butuh tenaga. Itu aja. Investasi yang luar biasa. Mungkin sekarang investasinya investasi kecil ya, bermain sama anak 15 menit. Tapi nanti dampaknya akan kelihatan nantinya di hubungan anak dan orang tua. Itu aja dari saya. Thank Silakan you Miss Bu Eril. Vivi. Kalau dari saya itu mungkin kita harus sadari bahwa kita sebagai orang tua gak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tetapi semua dari kita mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi kita tuh harus bangkitkan lagi kepercayaan diri kita sebagai orang tua, ya. Kalau misalnya masih merasa kurang, ya udah kita cari gimana caranya untuk melengkapi diri. Gimana caranya untuk supaya kita ada dukungan-dukungan untuk kita. Karena orang tua itu adalah yang saya bilang, orang tua itu tuh penting banget loh. Dia itu adalah agen perubahan di kehidupan anak itu sendiri. Jadi peran kita tuh sangat-sangat penting sebagai orang tua. Dan semua dari kita sudah dilengkapi semuanya dengan kekuatan-kekuatan sendiri. Cuman perlu dinaikkan lagi dan diingatkan lagi bahwa kita tuh punya loh dan kita bisa. Iya. Itu sangat penting. Iya. Nah, malam hari ini kita masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kami pada malam hari ini, boleh chat ya, boleh unmute langsung ya sebelum kita akhiri jam 8 tepat ya. Nah, tadi banyak hal yang sudah kita bicarakan ya. Bu Ari tadi menekankan pentingnya orang tua ya, peran orang tua. Kita empower orang tua ya. Orang tua bisa gagal tetapi selalu bisa refleksi untuk bisa bangkit dan bisa memperbaiki. Tadi Bu Vivi juga banyak menekankan hubungan ya Iya. sebagai fondasi dari segala bentuk pengasuhan atau pola asuh ya. Connection before correction ya sering kita dengar. Betul. Jadi memang Ya. butuh usaha ya. Tidak mungkin langsung Banget. 1 hari, Mm-mm. 2 hari, 1 bulan, 2 bulan ya Mm-mm. itu berubah ya dalam hubungan. Mm. Tetapi akan terjadi dalam prosesnya anak semakin lebih mendekat kepada orang tua, ya kan?
Iya. dan orang tua semakin memahami anak. Jadi kalau waktu yang kalian berikan, ya usaha yang kalian berikan juga kemauan yang kuat ya, yang kalian membuat orang tua semakin kompeten. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya luar biasa penjelasan dari Bu Aril dan Vivi ya. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Steffi. Siapa yang mau membantu menjawab? Ya, permainan seperti apa yang bisa atau baik dimainkan saat filial play? Dan cara-caranya agar hasil yang diinginkan tercapai. Nah, untuk Ibu Stevi, anaknya umur berapa? Boleh dijawab ya. Untuk Ibu Ivon, kalau dengan anak remajanya cowok atau cewek? Mau tanya, sampai usia berapa kita masih bermain dengan anak-anak? Apakah anak teens masih termasuk? Terakhir kali itu ya Pak ya, yang Miss Alice itu kliennya umur berapa Pak? Anaknya 30 atau 40 ya Pak ya? Masih main ya? Masih main. Ibu Stevi, hampir 3 tahun. Oke. Yang Ibu Ivo remaja cewek. Alright. Miss Vivi mau jawab yang mana? Silakan. Oke, Miss Ariel dulu aja, nggak apa-apa. Oh, Mau jawab yang mana? saya mau jawab sama yang Ibu Ivon yang remaja cewek. Kenapa? Karena saya mempunyai anak remaja cewek. Oke. Oke, Remaja silahkan. cewek itu lagi seru, Bu. Ya, lagi apalagi kalau misalnya udah 14 tahun ke atas, itu hormonnya wow, keren sekali itu ya. Kita pun ditesnya dengan berbagai rasa dan emosi gitu ya. Nah, permainan apa yang cocok? Coba kita lihat anaknya sukanya ngapain? Apakah dia udah mulai tertarik dengan makeup? Misalkan, enggak Miss, anak saya nggak terlalu tertarik makeup. Oke, apakah dia rambutnya panjang? Apakah kita bisa misalnya coba kita ke sana styling-styling rambut, kita coba model-modelin rambut. Atau misalnya pas satu selama 15 menit ngapain? Itu yang terakhir kali klien remaja saya umur 14 oh enggak 15 tahun, dia biasanya itu apa tuh namanya diamond painting ya. Jadi sama-sama sama ibu Hmm. mengerjakan kayak semacam puzzle lah bareng gitu ya. Diamond painting juga bareng. Em, atau yang saya suka waktu itu mereka suka main game juga ya. Mereka main game Uno, mereka main board game dan mereka juga suka gambar. Jadi dia menggambar muka ibunya, ibunya gambar muka dia. Dua-duanya bukan artis, jadi gambarnya seru banget ya. Remaja seru banget, Bu. Remaja itu lagi suka ngomong sebenarnya. Jadi kalau Ibu bisa korek dengan cara bermain itu powerful sekali nih, Bu. Hmm. ICV, Thank you. mau Iya, coba 1 menit ya berarti ya Pak Yudi ya untuk menjawab pertanyaan Iya, dari Ibu Stevi ya, Mom Stevi. Permainan seperti apa yang bisa atau baik dimainkan saat filial play? Sebenarnya segala jenis permainan itu boleh, main aja. Apapun yang anak pilih, misalnya anak maunya main Play-Doh, oke kita main Play-Doh. Maunya main air, oke. Selama itu aman, tidak menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain atau merusak benda. Nah, itu yang paling penting. Dan mungkin kalau caranya itu salah satunya yang tadi reflecting tadi itu reflecting feeling. Misalnya anaknya lagi main nih, lagi main Play-Doh misalnya. Oh, kamu ambilnya warna biru ya. Oh iya, biru tuh kemudian dipasang dengan merah. Oh, jadi orang tua tidak mengarahkan, tapi cuman mengatakan apa yang anak udah lakukan. Nah, itu. Waduh, oke, sudah selesai Masih jam banyak 8. pertanyaan. Iya, luar biasa ya teman-teman yang join webinar malam hari ini. Ya, jadi saya mencoba menyimpulkan ya. Jadi sebagai orang tua kita bukan mau memperbaiki anak kita, ya, tetapi memulihkan hubungan dengan anak kita melalui bermain. That's it, ya. Terima kasih sudah bergabung. Saya mau izin dan ending ya Zoom malam ini.